warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim yahdilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Betapa banyak nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Sampai saat ini, detik ini, kita masih diberi kesehatan serta masih diberi kelonggaran, sehingga kita insya Allah sebentar lagi kita akan melihat salah satu sejarah Islam yang sangat fenomenal, yaitu Jabal Nur. Setelah kurang lebih 40 hari, tepatnya di bulan suci Ramadan, namun sebelum itu betapa setianya Siti Khotijah. Setiap hari, pagi dan sore, Siti Khotijah mengirimkan makanan dan minuman dari kota Mekah ke Jabal Nur. Itu kurang lebih 5 kilo. Jalan kaki membawa makanan, membawa minum untuk suami tersayang Nabi Muhammad SAW. Sampainya di Jabal Nur, tidak begitu saja langsung diberikan, tapi Siti Khotijah mendaki dulu. Saya pernah Bapak Ibu sekalian mendaki, mengajak terutama yang muda-muda. Pada waktu itu saya sholat subuh, saya berangkat dari Masjidil Haram sekitar jam 3. Sholat subuh di pertengahan. Jam 10 pagi saya baru sampai di Jabal Nur, di Gua Hiro. Sampai di sana. Kemudian sengaja saya tidak mau melewati jalan yang sudah dibikin ada undak-undakan. Saya sengaja sebagian saya ambil napatilas yang sesuai seperti apa yang pernah dilewati Siti Khotijah. Di sana ada lorong seperti ya lubang begitu, karena di atasnya batu-batu. Kalau kita mau masuk kemudian nerobos masuk ke Gua Hiro, tidak mungkin akan bisa masuk kalau kepala tidak menunduk. Jadi ketika merayap itu persis kepala kita harus seperti kadal, merayap. Nah, yang ada dalam benak saya, bagaimana setianya Khotijah terhadap Nabi. Dia dengan senang hati demi suami tersayang Muhammad SAW, dia rela setiap pagi dan sore jalan kaki dari Mekah menuju ke Jabal Nur. Saya rasa sayangnya Siti Khotijah kepada Nabi Muhammad persis sama seperti sayangnya ibu-ibu dengan bapak-bapak sekalian. Ini apa pembuatan? Kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini, ibu-ibu ini benar-benar deh luar biasa. Sama seperti Khotijah kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, tidak lama kemudian, nah, yang lebih memprihatinkan lagi, cukup membuat hati kita itu sedikit agak sedih dan gembira. Waktu itu diterangkan Siti Khotijah dalam keadaan mengandung yaitu Fatimah, dalam posisi hamil, pulang pergi jalan kurang lebih 5 kilometer sampai di Gua Hiro, kemudian dia harus mendaki demi suami.
Yang ada dalam pikiran saya ketika saya sampai di Goa Hiro, apa ada seorang istri yang sekarang ini, ibu-ibu, perjuangannya seberat seperti Siti Khadijah? Padahal Khadijah adalah wanita kaya raya. Tidak ada satupun di penduduk Mekah dan Madinah itu yang tidak segan dengan Khadijah. Di samping dia bangsawan, orang Quraisy darah biru, hartanya melimpah, sangat disegani, tetapi dia rela jalan demi suami tersayang. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi ibu-ibu untuk bisa lebih takzim, hormat dan taat terhadap suaminya. Amin. Ingat ibu-ibu, la tu'atil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zaujaha. Belumlah Allah menerima ibadahnya seorang istri terhadap Allah sebelum ibu-ibu mendapatkan haknya kepada suami. Ayyuma mar'atin matat wa zaujaha anha radin dakhala jannah. Ibu-ibu sangat simpel sekali untuk masuk surga. Di mana saja ada seorang istri meninggal, suaminya ridho, maka surgalah dia tempatnya. Bu, untuk masuk surga gampang, Bu. Sholatnya mungkin ya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, sodakonya biasa-biasa saja. Kemudian amalan-amalan yang lain, sunah-sunahnya juga biasa, standar, menjaga kehormatan ya yang normal saja. Tetapi disaksikan ketika dicabut nyawanya, disaksikan oleh suami ridho, suaminya merasa, aduh, istriku adalah yang paling the best, maka masuklah dia ke dalam surga. Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, amalan-amalan lain itu top, luar biasa. Tapi selama hidupnya suka menyakiti suaminya, mulutnya itu pahit di telinga suami, pedes. Aduh, itu berat hisabannya. Mudah-mudahan, mohon maaf ya, ini terpaksa saya sampaikan karena perjalanan kita ini ada sejarahnya dengan Siti Khadijah yang begitu taat dan setia terhadap suaminya. Oleh karena itu tak mungkin ibu bisa taat, tak mungkin ibu bisa setia terhadap suami tanpa memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku istri yang solihat, yang senantiasa bisa mentaati perintah suami dengan dalam keadaan baik. Ya Allah, bila aku kekuatan, jadikanlah suamiku suami yang baik, suami yang bisa bersyukur, suami yang akhlaknya mulia, suami yang uangnya banyak. Sehingga kalau untuk takdim itu gampang. Ya, perempuan kan gampang, coba bawa apa? Pulang kasih uang 1 gepok begitu, langsung senyum, iya aja. Itu perempuan di sana, ibu-ibu di sana, kalau di sini tidak, insya Allah. Itu. Nah, itu diantaranya. Nanti ada lagi kisah setelah kita di bawah sana. Itu yang lebih menarik lagi, ibu-ibu sekalian, yang paling pokok di dalam perjalanan kita meninggalkan. Ini sudah nyampe? Belum, masih belair. Lanjut Ustaz. Di dalam perjalanan kita meninggalkan tanah air, tidak ada lain adalah bagaimana umroh kita benar, haji kita benar. Nabi mengatakan, "Khudu anni manasikakum." Ambillah manasik dariku Nabi. Gitu. Kita sudah melaksanakan umroh. Insya Allah umrohnya adalah makbulan, diterima semua. Tinggal kita puncaknya akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Nah, perlu dipahami tata cara ketika kita untuk wukuf di Arafah. Insya Allah nanti tanggal 8 hari Tarwiyah kita sudah berpakaian ihram, mandi, berpakaian ihram, kemudian sholat 2 rakaat menuju ke Mina. Ibu-ibu, perjuangannya seberat seperti Siti Khadijah. Padahal Khadijah adalah wanita kaya raya. Tidak ada satupun di penduduk Mekah dan Madinah itu yang tidak segan dengan Khadijah. Di samping dia bangsawan, orang Quraisy darah biru,
hartanya melimpah, sangat disegani, tetapi dia rela jalan demi suami tersayang. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi ibu-ibu untuk bisa lebih taklim, hormat dan taat terhadap suaminya. Amin. Ingat ibu-ibu, la tu'atil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'ati haqqa zaujaha. Belumlah Allah menerima ibadahnya seorang istri terhadap Allah sebelum ibu-ibu mendatangkan haknya kepada suami. Ayyuma mar'atin matat wa zaujaha anha radin dakhala jannah. Ibu-ibu sangat simpel sekali untuk masuk surga. Di mana saja ada seorang istri meninggal, suaminya ridho, maka surgalah dia tempatnya. Bu, untuk masuk surga gampang, Bu. Sholatnya mungkin ya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, sodakonya biasa-biasa saja. Kemudian amalan-amalan yang lain, sunah-sunahnya juga biasa, standar, menjaga kehormatan ya yang normal saja. Tetapi disaksikan ketika dicabut nyawanya, disaksikan oleh suami ridho, suaminya merasa, aduh, istriku adalah yang paling the best, maka masuklah dia ke dalam surga. Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, amalan-amalan lain itu top, luar biasa. Tapi selama hidupnya suka menyakiti suaminya, mulutnya itu pahit di telinga suami, pedes. Aduh, itu berat hisabannya. Mudah-mudahan, mohon maaf ya, ini terpaksa saya sampaikan karena perjalanan kita ini ada sejarahnya dengan Siti Khadijah yang begitu taat dan setia terhadap suaminya. Oleh karena itu tak mungkin ibu bisa taat, tak mungkin ibu bisa setia terhadap suami tanpa memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku istri yang solihat, yang senantiasa bisa mentaati perintah suami dengan dalam keadaan baik. Ya Allah, bila aku kekuatan, jadikanlah suamiku suami yang baik, suami yang bisa bersyukur, suami yang akhlaknya mulia, suami yang uangnya banyak. Sehingga kalau untuk takdim itu gampang. Perempuan kan gampang, coba bawa apa? Pulang kasih uang 1 gepok begitu, langsung senyum, iya aja. Itu perempuan di sana, ibu-ibu di sana, kalau di sini tidak, insya Allah. Gitu. Nah, itu diantaranya. Nanti ada lagi kisah setelah kita di bawah sana. Itu yang lebih menarik lagi.